saudara saya Bapak Widya Pramata selaku GM Swiss Bell Hotel Borneo, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, baik urusan pribadi beliau, keluarga beliau, urusan berkaitan dengan Swiss Bell Hotel yang di bawah naungan beliau, semoga semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut kepada seluruh pejabat dan Dewan Direksi Swiss Bell Hotel Borneo, karyawan-karyawati, berikut para tamu undangan yang mohon maaf dengan sangat saya tidak dapat menyebut nama antum satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya dengan seluruh yang hadir di ruangan yang istimewa ini. Semoga doa saya diijabah oleh Allah, antum semuanya panjang umur serta sehat walafiat. Dan juga kepada MC, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk memberikan tausiah pada sore hari ini. Semoga MC kita selalu diberikan kesehatan zahir maupun batin. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kehadiran Allah atas segala karunia, kenikmatan yang kian banyak sekali diberikan kepada kita. Entah kita menyadari ataupun tidak, bahwasanya tidak ada sesuap nasi yang masuk ke dalam perut kita, seteguk minuman yang sampai ke perut kita dan lain sebagainya, melainkan itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya, apabila kita berterima kasih kepada Allah, mensyukuri atas segala nikmat yang banyak sekali, nikmat itu sampai dari saking banyaknya kita tidak bisa menyebutnya, tidak bisa menghitungnya satu persatu dengan menggunakan kalkulator terhebat dan profesional serta terbaik sedunia sekalipun tidak bakalan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Anda ingin menghitung nikmat Allah yang kian banyak, sangat tidak mampu. Jangan nikmat yang Allah berikan di luar kita, yang ada dalam organ tubuh kita saja, itu sudah tidak sanggup, tidak mampu kita menghitungnya. Kendati pun demikian, Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitungnya. Hanya Allah menuntut kepada kita untuk mensyukurinya. Dan ketika kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, maka ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, ada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Allah akan tambah aku. Kata Allah akan menambah kenikmatan untuk kalian. Kalian sudah nikmat, kalian sudah senang, kalian sudah bahagia. Tatkala kalian kebahagiaan itu dilaporkan kepada saya, kenikmatan itu dilaporkan kepada saya, disampaikan kepada saya, serta mengucapkan terima kasih kepada saya, la azidannakum. Saya yang mempunyai rizki semuanya, kenikmatan semuanya, akan menambah kenikmatan yang saya berikan kepada Anda. Allahu Akbar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah kalau sudah berjanji tidak bakalan mengingkari janjinya. Saya kasih contoh. Ini bisa dijadikan referensi untuk kita lebih bersyukur ke depan. Di zaman Bani Israel, tepatnya di masanya Nabi Allah Musa alaihi salam,
Nabi Allah Musa alaihissalam itu terkenal dengan kalimullah, juru bicaranya Allah. Jadi kalau ada problem apapun pada masa itu pasti datang ke Nabi Allah Musa. Dan pasti Nabi Allah Musa memberikan solusi karena langsung berhubungan dengan pusat. Jadi dekengannya dekengan pusat. Ya, langsung ke pusat. Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Pada suatu hari Nabi Allah Musa ini kedatangan tamu. Tamunya ya umatnya, pengikutnya, suami istri. Datang dua-duanya ke Nabi Allah Musa. Setelah ketemu dengan Nabi Allah Musa, suami istri ini dua-duanya curhat kepada Nabi Allah Musa. Wahai Nabi Allah Musa, seraya menyatakan demikian kalau diterjemahkan ke bahasa kita. Saya ini sudah menjalani bahtera rumah tangga cukup lama. Sampai saat ini saya merasakan cukup banyak masalah dan sangat banyak kesulitan, terutama masalah ekonomi saya. Karena saya ini berdiskusi dengan istri saya, kemudian istri saya juga telah memberikan saran untuk datang kepadamu, wahai Nabi Musa, karena kami tahu engkau ini sebagai juru bicaranya Tuhan. Kalau ada problem dari kami yang notabene-nya sebagai pengikutmu, maka kamu pasti akan menyampaikan problem ini kepada pusat sana. Karena dekenganmu dekengan pusat, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Jadi kami ingin menyampaikan, bukan berarti kami tidak menerima dalam kondisi kami seperti ini, serba sulit, serba susah. Kami ingin ada perubahan dalam hidup kami, ada peningkatan dalam ekonomi kami, ada kemudahan dalam segala urusan dalam kehidupan kami. Bisakah dibantu disampaikan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan solusi dalam keluarga kami? Kata Nabi Musa, tunggu dulu. Kalau memang demikian, nanti malam saya akan laporkan kepada Allah. Nanti besok kalian datang lagi ke sini. Ya, dua orang ini suami istri datang lagi ke sini. Pagi. Saya nanti malam akan lapor kepada Tuhan berkaitan dengan problem yang Anda dapatkan. Singkatnya, sudah besoknya ketemu lagi dengan suami istri tersebut. Di situ suami istri itu udah antusias nih, pasti dapat solusi. Memang betul pada akhirnya dapat solusi. Dia langsung bertanya, bagaimana? Wahai juru bicara Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, apakah ada jawaban dari Allah? Sudah disampaikan pesan saya, permasalahan saya kepada Allah? Kata Nabi Allah Musa, tuh sudah selesai. Saya mendapatkan pesan dari Allah untuk disampaikan kepada kita. Kata Allah, sampaikan wahai Musa kepada pengikutmu itu, aku Tuhan Allah akan memberikan jaminan kepadanya 1 tahun dengan akan diangkatnya ekonominya dia selama 1 tahun menjadi rumah tangga yang berekonomi cukup, bahkan lebih. Cuman hanya 1 tahun saja. Lebih daripada itu akan kami ambil kembali. Masya Allah ya. Jadi di sini juga bisa kita garis bawahi bahwasanya harta itu adalah titipan Allah. Kalau Allah menghendaki 1 hari 1 saat, maka pada saat itu juga sekejap akan hilang. Karena Allah yang mempunyainya. Segala yang kita miliki, yang mengatasnamakan ini fasilitas hidup saya, itu adalah amanat dari Allah, titipan dari Allah. Sewaktu-waktu kalau Allah menghendaki untuk menambah bisa bertambah, menghendaki Allah hilang, akan Allah cabut kembali sehingga hilang dari kepemilikan kita. Karena pemilik yang pada intinya sesungguhnya adalah Allah
Malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Dengan sekejap Allah bisa merubah yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin, yang susah jadi senang, yang senang tambah senang, dan sebaliknya bisa jadi. Tergantung persepsi kita dan tergantung bagaimana ya, respon kita terhadap anugerah dari Allah. Kalau respon kita baik kepada Allah, Allah akan terus mengayomi kita. Jika tidak, ya, maka cepat-cepat kembali kepada Yang Maha Berkuasa. Maka singkatnya, disinilah membuktikan Allah itu telah membolak-balik nasib seseorang, ketentuan seseorang. Ya. Yang miskin bisa Allah menjadikan kaya sekejap, sehari itu. Dengan janji Allah, wahai Musa, sampaikan kalau dia memang mau aku jamin kaya 1 tahun, maka mulai dari besok dia akan menjadi orang kaya. Masya Allah. Ya, jadi singkatnya 1 hari itu saja nih, Allah yang dengan kekuasaannya menanamkan rasa iba di hati setiap orang yang melihat 2 orang tersebut, sehingga setiap ada orang itu melihat 2 suami istri ini inginnya memberi, inginnya menyumbang, padahal ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya disampaikan kepada kedua orang tersebut, itu suami istri. Jadi dalam 1 hari, Masya Allah, ini orang menjadi kaya. Dalam 1 hari menjadi miliarder, karena banyak yang nyumbang, banyak yang mendonasi kepadanya. Dengan singkat, padat, ya, luar biasa. Dia sekarang statusnya menjadi orkai, orang kaya, miliarder, menjadi orang mempunyai harta miliaran rupiah dalam 1 hari. Kenapa? Allah tanamkan di hati setiap orang yang melihatnya rasa iba ingin memberi. Subhanallah. Setelah dia menjadi orang kaya, setiap investasi jadi investasinya. Investasi apapun jadi, ya, menghasilkan laba yang banyak, untung yang banyak. Masya Allah, ya. Tambah dia berusaha, tambah banyak dia mempunyai laba. Nah, ini juga bisa kita garis bawahi. Kita ambil ilmunya di sini, bahwasanya mukminul dhaif khair min mukminil qawi. Mukminul qawi khairun min mukminid dhaif. Yang mempunyai sifat kreatif, jiwa pengusaha, jiwa bekerja, maka dia tidak menutup kemungkinan akan menjadi orang sukses. Tapi kalaunya ya mempunyai sifat lemah, pasrah, nggak mau kerja, ya jadi lemah seperti itu, ya, maka jangan harap dia akan sukses seperti itu. Jadi setelah dia diinvestasikan hartanya, dia sebulan sini langsung sukses. Setiap bulan labanya bertambah, tiap bulan labanya bertambah. Setelah labanya bertambah, nah ini kembali lagi kepada kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi tambah kaya. Yang kaya tambah kaya, yang susah jadi kaya, yang sulit jadi senang, yang sempit jadi longgar. Tapi kalau tidak, jangan sampai menjadi kaya sa'labah, tidak mau bersyukur. La azidannakum. Kalau tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid. Teguranku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Sa'labah ketika dia miskin berbeda dengan ketika ada 2 orang yang datang kepada Nabi Allah Musa. Ya. Ketika kalau Sa'labah dia di saat miskin datang kepada Nabi Allah Muhammad, kata Nabi Allah Muhammad ketika dia curhat, ya, ketika si Sa'labah curhat kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, wahai Sa'labah, nanti kamu kalau sudah kaya, saya kasih amalan kaya, kamu lupa sama Allah, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Bagaimana kamu? Enggak ya Muhammad, enggak ya Nabi Allah, saya akan justru lebih intens ibadahnya kepada Allah. Baik, tapi saya sudah ingatkan ya, jangan sampai lupa kepada Allah yang memberikan kamu rizki dan memberikan kenikmatan. Ini Sa'labah, ini finishnya belum nih. Yang pertama tadi finishnya belum, ya, akhir hayatnya belum. Yang ini
Ya, kita tambahkan lagi nih di antara orang itu bersyukur dan orang itu yang tidak bersyukur. Ini dua hikayat saya sampaikan kepada antum. Ya, tinggal antum nanti mencerna ingin menjadi seperti apa? Menjadi ingin seperti Sa'labah atau menjadi kedua pengikut Nabi Allah alaihi salam. Ya. Nah, Sa'labah ketika dikasih 2 ekor kambing jantan dan betina, ya, sama si Sa'labah diengon, dikembala sampai Masya Allah banyak kambingnya. Ya, sudah banyak kambingnya. Masya Allah luar biasa. Ini Sa'labah. Mulai di situ ini Sa'labah sholatnya ketinggalan, sholatnya terlambat. Ya, seperti itu. Udah mulai oleng ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang akan terjadi dengan Sa'labah? Kita tutup dulu, kita kembali lagi kepada kedua pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini yang bersyukur nih. Di saat kedua orang pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam ini di dalam menjalankan roda ekonominya dengan berbisnis dan berinvestasi yang labanya bertambah sehingga dia menjadi miliarder, ya, hartawan, orang yang mempunyai harta banyak bermiliaran rupiah kalau ya apa namanya dihitungkan dengan rupiah. Kemudian ini dua insan suami istri ini setelah dia menjalani beberapa bulan dalam kondisi senang dan bahagia, tinggal beberapa bulan ke depan habis karena satu tahun cuma 12 bulan, ya, 1 tahun cuma 12 bulan. Setelah dia sekitar 8 bulan, tinggal sisa 4 bulan lagi, dia berpikir dengan suami istri ini, ya, seraya suami sama istrinya, dek, kita ini kan dijamin sama Allah cuma 1 tahun menjadi orang kaya, ya, Allah memberikan kekayaan kita hanya 1 tahun. Sekarang kita jalani kehidupan yang serba ada, serba bisa, serba berlebihan ini, ya, udah 8 bulan, tinggal 4 bulan lagi. Ini kalau kita terus seperti ini, harta kita bertambah, tiba-tiba nanti sampai 1 tahun hilang begitu saja, kita rugi deh. Bagaimana menjelang harta kita hilang itu, kita bagi-bagikan tuh itu harta. Nah, ini menepis daripada bahasa, ya, orang pelit itu pangkal kaya itu dusta. Pelit pangkal kaya itu dusta. Ya, kalau orang dermawan katanya pangkal miskin. Punya duit dikasih-kasih terus, disodakokan, diinfakkan, kapan kayanya itu? Ya. Nah, ini yang pelit-pelit nih, ini yang pelit pinter nih, bagus nih katanya, ini pangkal kaya, ini dusta. Yang betul justru yang dermawan itu pangkal kaya. Ini contohnya. Ya, saya akan contohkan yang pelit dengan yang kaya di dua-duanya di sini. Ya, yang bersyukur dan yang berkufur atas nikmat Allah. Yang bersyukur atas nikmat Allah di saat dia bergelimpangan harta ini, dia ingat orang lain, dia ingat satu nasib semasa dia miskin. Deh, kita kan punya teman sama satu profesi, ini orang miskin. Ya, dulu kita sekarang udah kaya, mantan miskin. Nah, tapi teman-teman kita satu perjuangan di masa miskin itu kan banyak. Nah, sekarang kita punya harta banyak, nggak ada susahnya. Kita bantu mereka deh. Masya Allah, ini prinsip bagus. Ya, prinsip bagus. Akhirnya dua suami istri ini gencar setiap hari menjelang hartanya diambil oleh Allah 4 bulan menjelang finish, dia membantu orang miskin, dia membantu orang fakir, dia bikin rumah-rumah singgah musafir, dia bantu orang-orang yang lemah, yang tertindas dan lain sebagainya. Tapi ironisnya ketika hartanya dia sebahagian labanya dialokasinya untuk bantuan orang-orang yang tidak mampu, bukannya hartanya dia tambah sedikit, akan tetapi setiap dia berbisnis, dia merasakan labanya itu banyak sekali dia dapatkan. Setiap dia berinvestasi nggak pernah gagal.
Sampai pada akhirnya dia jalankan finish 12 tahun, 1 tahun 12 bulan, yaitu 1 tahun. Dia kaget, dia bingung. Malam-malam dia nggak habis pikir dengan istrinya ini, memikirkan hartanya dia. Dek, kita kan dijanjikan sama Allah ini 12 bulan alias 1 tahun. Kemudian harta kita akan diambil. Dulu zamannya Bani Israel, kalau Allah itu ingin mengambil harta daripada hambanya, maka didatangkan dari langit itu sejenis kayak api, pes, langsung menyambar harta tersebut. Seketika harta itu hangus, terbakar. Dari hari ke hari dia menanti itu, tidak ada juga terjadi. Sampai sudah kita pasrah, harta kita akan diambil lagi oleh yang maha kuasa yang menitipkan kita. Kita cuma jatahnya 1 tahun. Tapi apa yang terjadi? Tidak juga terjadi. Harta itu hangus, harta itu terbakar, harta itu hilang. Jadi bangkrutlah masalahnya. Tidak, justru investasi di barat, timur, utara, selatan, labanya justru malah bertambah dan bertambah, sehingga kekayaannya dia menjadi bertambah dan bertambah serta bertambah. Masya Allah. Sampai akhirnya 13 bulan, lebih daripada 1 tahun kan, ya, lebih daripada 1 tahun. Dia merasa takut nih, ada apa-apa dengan harta saya, ada apa-apa dengan saya. Ayo dek, kita besok datangi lagi Nabi Allah Musa, kita tegur lagi, kita curhat lagi, kita minta lagi kepada Nabi Allah Musa untuk menyampaikan ke pusat sana, karena dekengannya Nabi Musa itu adalah pusat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, dia datang lagi tuh. Assalamualaikum. Salam. Ya Nabi Allah Musa. Iya, masih ingat dengan saya? Kata Nabi Allah Musa, tahu. Setahun yang lalu kamu datang ke rumah saya. Iya. Ada apa katanya? Mau curhat lagi, hartanya hilang lagi? Enggak demikian wahai Musa. Justru saya datang kepadamu ingin engkau sampaikan lagi kepada Tuhan. Kenapa harta yang dititipkan kepada saya ini udah lebih daripada 1 tahun, sekarang 13 bulan jalan, masih juga ada. Bahkan bisnis-bisnis saya di luar masih berjalan lancar lagi. Selama 13 bulan ini tidak ada gejala, tidak ada masalah, no problem dalam sebuah saya, dalam usaha saya. Mulus semuanya. Kata Nabi Musa, pasti ada sesuatu yang kamu lakukan. Nggak ada wahai Musa. Saya menjalankan tugas sebagai hartawan, saya bisnis dengan harta saya. Enggak, di balik bisnis kamu coba kamu renungkan, ada yang kamu lakukan. Ya, memang saya ini belakangan hari ini, belakangan bulan ini gencar bersodako, gencar berinfak, gencar berbagi dengan duafa-duafa. Saya ingat wahai Musa, dulu saya waktu miskin kan, yang satu profesi dengan saya itu banyak, mereka masih ingat dengan saya. Jadi saya di saat saya kaya, saya juga ingat kepada mereka. Sekarang saya bantu mereka. Mereka sekarang punya kerjaan masing-masing wahai Musa. Mereka tersenyum dengan saya menjadi orang kaya karena mereka terbantu. Saya bikin rumah-rumah singgah untuk musafir. Ya, saya bantu janda-janda, ya, yang tua-tua. Kalau yang muda kan dinikahi, nggak harus dibantu pakai uang. Ya, saya kasih tuh jompo-jompo, senang mereka. Oh, kata Musa, ini penyebabnya ini. Nanti tapi saya tidak mau mendahului. Tapi saya katakan ini penyebab utamanya, kamu bisa kekal hartanya. Ya, kamu bisa tetap eksis usahanya. Masya Allah. Nanti saya malam akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kejadian ini. Singkatnya, kamu besok datang lagi ke sini ya, biar kamu bisa mendengarkan apa yang nanti menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juru bicaranya Allah, Nabi Musa, kalimullah. Besoknya datang lagi itu 2 orang. Wahai Nabi Musa, bagaimana beritanya? Ya, sini saya ceritakan. Kata Allah, ya, berpesan kepada saya, wahai Musa, sampaikan kepada kedua pengikutmu itu, saya Tuhan yang maha mengetahui daripada engkau, bahwasanya saya telah menyaksikan harta yang saya titipkan kepada dia itu betul-betul dia memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya.
Saya cuma satu memberi keran untuk dia, dia membuka keran-keran kebaikan untuk orang lain. Banyak yang terselamatkan dari orang-orang yang miskin, yang susah, yang sedang sempit dan lain sebagainya dengan sebab dia ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa nih, aku tidak bakalan mengambil kembali hartanya dia sampai kapanpun selagi dia mempunyai kebiasaan berbagi kepada yang lainnya. Subhanallah. 2 menit lagi. Ayo sudah, kita singkat. Siap. Sampai kapanpun tidak saya ambil kembali harta saya. Masya Allah. Jadi ini bisa dijadikan referensi. Ya. Belum lama ini, ya pas COVID kalau tidak saya diundang di Senyiur, perhimpunan bos-bos batubara waktu itu. Ada satu PT batubara, tengah-tengah PT-PT yang lain gulung tikar, dia tetap eksis. Karena apa? Karena dia menghidupi masjid-masjid, musola-musola, yatim, duafa dan lain sebagainya. Sampai detik ini dia masih tetap eksis berjalan. Jadi memang seperti itulah rezeki dari Allah ketika dikembalikan lagi kepada Allah lewat diberikan tangan-tangan manusia yang memerlukan, maka insya Allah akan menjadi lebih banyak lagi dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berikan lewat tangan-tangan manusia, Masya Allah. Mudah-mudahan Swiss Bell Hotel ini ya menjadi salah satu hotel yang menebar kebaikan dan manfaat untuk masyarakat kota Samarinda. Mudah-mudahan karyawan-karyawatinya menjadi soleh-soleha, menjadi karyawan-karyawati yang sukses juga, berjaya juga, kaya juga, amin. Mudah-mudahan Pak Wid juga tambah jaya, tambah senang dan bahagia, tambah istrinya menjadi 2. Amin. Ini banyak yang mengaminkan ini. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, mudah-mudahan sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga atas nama pimpinan Majelis Ta'lim Pondok Pesantren dan juga tokoh di masyarakat mengucapkan selamat atas ulang tahunnya Swiss Bell Hotel yang ke-19. Semoga terus berjaya dan eksis menebar kebaikan, memberikan pelayanan-pelayanan yang sangat memberikan kesenangan bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin.